kami akan ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana prosesi atau jalannya kirap yang digelar jelang detik-detik proklamasi. Nah, ini adalah suasana terkini. Kirapnya tadi dimulai dari kawasan Monas dan akan berakhir di Istana Merdeka. Rutenya baru tahun ini, begitu tidak sama dengan tahun lalu, karena memang tahun lalu juga masih mungkin ya berbenturan dengan beberapa protokol kesehatan gitu. Nah, itulah kenapa juga kirap pada tahun ini digelar lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini kemudian bisa mengakomodir masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi kirap bendera pusaka. Nah, ini ada baju adat dari berbagai daerah ya. Berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Provinsi di tanah air ini berbeda-beda memang, tapi makna yang ingin coba disampaikan adalah walaupun kita berbeda, bangsa yang begitu majemuk, tetapi kita tetap satu. Jalannya beriringan, jalannya bersamaan gitu ya, Pet ya. Ini melintasi beberapa ruas jalan seperti ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur, di mana di sana juga tampak ini ya di ruas-ruas jalan di sebelah kanan sebelah kirinya banyak sekali warga yang juga ternyata antusias untuk melihat jalannya kirap bendera Sang Saka Merah Putih ini bersama juga dengan kirap dari naskah atau teks proklamasi. Dan bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini dibawa menggunakan kereta kencana, yang dimana juga dibawa langsung oleh 2 anggota Paskibraka tahun 2022. Salah satunya berasal dari Yogyakarta. Oke, tadi sempat disampaikan pada saat dialog ya dengan salah satu narasumber kita, ada Farel yang menyebutkan bahwa yang membawa baki teks proklamasi dan juga baki dari bendera ini adalah ternyata mereka yang merupakan anggota Paskibraka di tahun sebelumnya. Begitu ya. Kita tahu kalau kereta kencana ini juga masih kereta kencana yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya, begitu. Ini adalah kereta kencana asal Subang, Jawa Barat yang dipakai. Dan sudah digunakan selama 4 kali ya. 4 kali. 4 kali digunakan untuk membawa teks proklamasi dan juga bendera Sang Saka Merah Putih. Oke, kita lihat ini tampaknya sudah masuk di kawasan ini di Bundaran Patung Kuda ya. Kayaknya, ya. Iya, tadi juga ada atraksi dari marching band. Oke, karena ini kirap bendera pusaka mendekati patung kuda, Agung ya. Di sana sudah ada Ricky, kita akan tanyakan langsung. Kita coba pas mungkin ya pada saat melintas, kita coba lihat langsung update dengan Ricky Harhab. Ricky. Pas banget tuh di belakangnya Ricky ya. Ini nih. Ricky, ini pas banget di belakang Anda Ricky. Bagaimana sebetulnya kemeriahan di sana Ricky? Ya, kirapnya sudah tiba Agung di kawasan Patung Merdeka, Patung Kuda maksud kami. Di belakang saat ini bisa Anda saksikan bagaimana antusiasme dari masyarakat mendengarkan alunan lagu dan hentakan dari marching band dari TNI dan juga Polri. Tentu masyarakat di sini tidak mau ketinggalan momen seperti yang Anda lihat di layar. Mereka tentu mengeluarkan handphone mereka untuk bisa mengabadikan momen terakhir perayaan HUT RI ke-78 di Jakarta. Sementara itu kalau bisa Anda lihat saat ini adalah marching band dari TNI dan juga Polri. Sementara itu di belakangnya, tepat di belakang parade marching band ini terdapat kereta kencana. Ini dia yang bisa Anda saksikan di layar, di mana kereta kencana Ki Jagarasa yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi diarak melewati kawasan Patung Kuda di Jalan Merdeka menuju ke istana, sebelum nantinya akan diletakkan di mimbar di Istana Merdeka. Kalau bisa kami gambarkan suasananya di sini Agung, begitu bisa dikabarkan membuat kami terasa merinding, begitu terlihat gagah kawasan maksud kami pawai dari kirap budaya ini. Melihat kuda yang dikenakan oleh tim ini sangat terlihat gagah, ditambah kereta kencana Ki Jagarasa yang terlihat sangat cantik sekali dengan aksesoris ataupun pernak-pernik yang diletakkan di dalam kereta kencana tersebut. Kita lihat sejumlah masyarakat juga masih terus mengejar kereta kencana ini untuk bisa mengabadikan momen begitu. Artinya ini tidak clear area ya, masyarakat diperkenankan untuk melihat dari samping ya. RI 7. Iya Agung, kalau bisa kami konfirmasi ini jaraknya sangat dekat sekali. Jadi masyarakat di sini ini jaraknya melihat
kereta kencana ini sangat dekat, melihat parade-paradenya, kirap budaya ini sangat dekat dan bisa mengabadikan momen tentunya. Bisa diabadikan dalam ingatan begitu ya, atau juga bisa diabadikan dalam video untuk di-share di media sosial. Jadi semaraknya begitu rasa, antusiasnya, atmosfernya juga sangat berbeda, Agung. Apalagi ini saya juga pengalaman pertama melihat parade budaya seperti ini terkait dengan peringatan HUT RI begitu ya. Jadi sangat menyenangkan berada di sini untuk melihat langsung bagaimana suasananya, Agung. Oh, Ricky ini pertama, jadi nggak bisa Apalagi bandingin kita dengan tahu tahun sebelumnya cuaca. seperti apa gitu ya. Tapi Ricky barangkali sempat ngobrol gitu dengan warga yang ada di sana yang antusias melihat parade ini. Bagaimana tanggapan mereka sih, Rick? Iya, kalau saya ya sebelumnya kalau saya memang sudah sering menyaksikan, tapi kan di layar TV, tapi ini perdana begitu. Tapi kalau untuk warga di sini memang seperti yang saya sampaikan di laporan di awal-awal tadi, karena ini menjadi momen terakhir begitu ya. Apalagi ada penambahan rute di sana sehingga bisa memberikan kesempatan yang lebih lama lagi bagi mereka untuk bisa menikmati momen-momen seperti ini, Agung. Jadi momennya sangat pas begitu, apalagi cuaca di sini cukup cerah walaupun ya masih ada polusi udara begitu ya, tetapi tidak menyurutkan antusias dari masyarakat ini untuk bisa menyaksikan kirap budaya yang membawa bendera pusaka, Agung. Sepertinya kalau dari pantauan kami sudah selesai nih, Agung, untuk melewati kawasan Patung Tuga, dan saat ini kirap budayanya sudah mengarah melewati Jalan Merdeka untuk nantinya menuju ke istana dan akan diletakkan di mimbar kehormatan di Istana Negara, Agung. Berarti sebentar lagi tiba ya? Berarti dari Patung Kuda langsung menuju ke istana ya, Ricky ya? Istana. Oke. Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk di kawasan Patung Tuga, di kawasan Merdeka Barat ini sudah selesai sepertinya dan sedang menuju ke arah istana dan sebentar lagi akan tiba di kawasan Istana Merdeka. Oke, Ricky tadi sempat mention juga, tapi memang tahun ini agak beda karena memang pas banget ya. Dari berapa minggu ada warga aja yang menyapa tadi, dadah. Tadi kita kalau lihat dari 2 pekan terakhir mungkin ya, Jakarta juga dikelabui begitu oleh polusi udara. Namun nyatanya walaupun tampaknya langitnya juga agak abu-abu gitu ya di sana, tapi ternyata antusias warga tidak surut begitu, Ricky ya. Ya, itulah, Agung, yang bisa kami gambarkan. Cuaca memang cerah, walaupun tidak secerah pada zaman-zaman WFH ketika COVID ya. Kalau kita ingat momennya begitu biru langitnya. Tapi kalau untuk saat ini memang cuaca cerah, udara juga segar walaupun sedikit berkabut. Masyarakat ini sejak pagi tadi seperti yang kami sampaikan ketika pukul 6 pagi tiba di lokasi ini sudah mulai berbondong-bondong. Dan puncaknya ya seperti saat ini tadi sudah mulai merapat begitu untuk melihat langsung secara dekat bagaimana kirap budaya yang diarak menggunakan kereta Ki Jagarasa ini, Agung. Baik, Dan Ricky. beberapa juga masih bertahan di sini. Kita coba nantikan, Ricky, barangkali bisa mengikuti ke arah Istana Negara, Agung. Oke, Ricky, barangkali bisa minta pendapat warga secara langsung begitu. Seperti apa sih sebetulnya pendapat mereka dan antusias mereka gitu? Ya, nah kita akan coba ya, Agung, ya, untuk menarik beberapa warga di sini yang untuk menyaksikan. Halo Mbak, permisi, boleh saya wawancara sebentar? Boleh sebentar? Oh enggak ya? Oh ya, sepertinya ada yang buru-buru juga ingin melihat ke sana. Mbak, permisi, boleh saya wawancara sebentar? Mbaknya dari mana? Sepertinya ada yang ini. Oh, ada. Masnya boleh? Nah, sepertinya ada, Agung, beberapa warga. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Tias. Mbak Tias dari mana? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi jauh-jauh ke istana nih, ke Jakarta dalam rangka apa nih? Kebetulan suami kerja di Wayang. Jakarta, terus anak juga pengen ngeliat sih gitu acara Agustusan ini gitu. Tadi gimana? Pertama kali melihat, ini pertama kali kesini atau? Iya, pertama kali. Seneng banget sih, apalagi di dalam juga rame ya. Di dalam juga rame, terus banyak juga antusias dari mana-mana gitu. Pertama kali melihat kirap budaya, apa yang Mbak rasakan? Bagaimana atmosfernya tadi? Seneng banget, semoga Indonesia terus maju dan tetap merdeka. Ini kan tahun terakhir ya, perayaan ulang tahun RI di Jakarta. Tahun depan sudah pindah ke ibu kota baru. Kira-kira bakalan ke sana lagi, ikut ke IKN atau nonton di TV nanti? Kalau ada rezekinya, insya Allah ke sana. Iya. Tadi sudah mengabadikan momen mungkin selama berada di sini? Iya, sudah mengabadikan. Kita udah foto-foto juga di dalam, terus bareng juga sama anak saya juga sih. Jadi seneng banget gitu. Terima kasih banyak, Mbak. Sehat-sehat ya. Iya, Terima kasih. terima kasih. Ya, itu tadi, Agung, salah satu wawancara kami dengan warga yang jauh-jauh dari Sukabumi
untuk melihat langsung bagaimana kirap budaya dan perayaan HUT RI yang ke-78 di Istana Negara. Agung. Kita jadi rasanya kayak ngerjain Ricky ya tadi, nyuruh Ricky coba wawancara langsung. Ternyata Saya merasakan susah. susahnya nyari Vox Pop ya. Betul. Meminta pendapat warga. Apalagi warga ini soal lagi ini. buru-buru pengen ngikutin Betul. jalannya kirap gitu kan, jalan ke sana ditahan sama Ricky. Tadi tapi ada yang mau dan katanya warganya tetap antusias begitu ya di Bahkan tengah dari Sukabumi loh. jauh-jauh untuk Sukabumi melihat ke langsung. Jakarta untuk menyaksikan secara langsung. Wow, keren. Oke, Ricky, tapi nampaknya kan ini memang ditutup ya jalannya ya. Tapi masih ada bus Transjakarta yang kemudian bisa lewat. Artinya ini tidak ditutup secara keseluruhan ya? Nah itu dia Patricia, kalau di Jalan Merdeka Barat ini memang sudah ditutup. Tetapi kalau untuk melayani kebutuhan mobilitas publik tentunya ada beberapa pengecualian maksud kami. Di antaranya adalah Transjakarta. Jadi kalau untuk Jalan Merdeka Barat, Transjakarta masih diperbolehkan untuk melintas melayani kebutuhan mobilitas dari publik begitu. Sementara untuk kendaraan pribadi ini sudah tidak bisa lagi melewati kawasan Jalan Merdeka Barat. Keseluruhan yang akan menuju ke Jalan Merdeka Barat ini akan dialihkan ke jalan-jalan alternatif lainnya. Dan untuk kantong parkir sendiri nanti akan diarahkan ke 32 titik yang ada di sekitar kawasan Monas, Istana dan juga sekitarnya, seperti ada di Masjid Istiqlal, di Gereja Katedral ataupun di kantor-kantor kementerian yang berada di kawasan Istana Merdeka ini, Patricia. Oke, warga yang hendak datang berarti bisa menyimpan kendaraannya, memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir 32 titik yang tadi disebutkan juga oleh Ricky begitu. Tetapi mereka yang mau berjalan sampai ke titik ini gitu ya, jangan khawatir kalau malas jalan lagi, tinggal tunggu aja Transjakarta. Transjakarta, Gitu ya. Ada iya, yang sudah siap mengantarkan warga yang juga hadir di sini begitu melalui halte-halte busway-nya. Baik, terima kasih Ricky Harhab atas laporan Anda. Jangan lupa jangan mau kalah juga sama warga di sana, ambil foto, abadikan momen ini gitu kan, karena Ricky juga tadi pertama kali di sana Pertama katanya. kali. Dan semoga masih ada kali-kali Tahun depan di tahun IKN depan. berarti kan? Oh iya Mudah-mudahan benar Ricky ya bisa di ke sana. IKN. Terima kasih Mungkin Ricky bisa liputan di IKN kali ya. atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Oke, baik kita akan kembali mengajak Anda pemirsa untuk melihat ya kirap bendera pusaka. Ini nampaknya sudah mendekati Istana Negara. Ya. Ini adalah kedua paskibraka di tahun 2022. Ini kamera dari dalam Iya, kereta dari dalam kencana kereta tadi ya. kencana. Kita juga bisa melihat bahwa mereka juga sepertinya bangga begitu ya, Betul. bahwa mendapatkan kesempatan untuk membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke istana. Tentunya dengan menggunakan kereta kencana. Dan bicara tentang kereta kencana, ini nih Pet ya. Kalau tadi kita bicara kereta kencana yang kita lihat, ini ternyata kereta kencananya dibuat tahun 2008 lalu. Namanya adalah Ki Jagarasa. Nah, pada tahun tersebut, kereta kencana Ki Jagarasa ini kembali dipercaya untuk keempat kalinya tahun ini ya, seperti tadi Peti bilang, menjadi kendaraan yang akan membawa bendera pusaka dalam prosesi upacara kenegaraan. Oke, nah ini ada artinya Agung. Oh, jadi beda-beda ya mananya ya? Ada Ki artinya Jagarasa Ki ini ada. Jagarasa. Jaga artinya merawat dan rasa merupakan rasa atau hati ya. Di mana Kalau Ki Ki? Jagarasa merupakan simbol pemimpin yang kemudian menjaga, melindungi dan juga mengayomi masyarakat dengan penuh rasa. Oke, artinya kalau di dalamnya tadi ada bendera pusaka, ada juga teks proklamasi, artinya terlindungi itu gitu ya. Berada di dalam kereta kencana Ki Jagarasa apa ya. Dimana Karena memang sesuai dengan filosofinya ya, melindungi dan juga mengayomi. betul. Nah, sejumlah prosesi yang kita lihat tadi, ini juga dilakukan oleh sejumlah warga untuk mengantarkan kereta kencana Ki Jagarasa menuju ke Jakarta. Usai pelaksanaan upacara kemerdekaan nih, kereta kencana Ki Jagarasa juga rencananya akan kembali disambut dengan upacara kedatangan di lokasi yang sama ketika dilepas. Dan nanti juga akan bertugas untuk mengembalikan bendera ya pada saat penurunan bendera selesai Sore hari dilakukan nanti. sore hari nanti. Kita lihat di gambar ini, kalau tadi rekan Ricky Harap gambarkan ini katanya merinding sekali melihatnya gitu, kayak apa namanya, atraksi yang Iya. kemudian ditampilkan oleh tim marching band dari satuan. Dan ini adalah ini bisa menggambarkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, Agung. Iya. Bahkan banyak yang kemudian memilih untuk berjalan kaki dibandingkan Betul. naik bus Transjakarta. Artinya ini kemudian mereka ingin mengikuti Semua ingin secara ikut, langsung, ingin ikut iya, jalan ingin ikut juga gitu ya. jalan, gitu. Kirab ini. Menikmati kirap bendera pusaka sampai nantinya ke istana ya, dan mungkin Sayang ini sekali kita juga- nggak bisa dengar langsung nih. Betul. Ini bisa nggak ya kita coba dengar langsung bagaimana bunyi marching bandnya, suasana di sana gitu.
Oke. Tetapi bisa kita bayangkan, walaupun kita nggak bisa dengar langsung, dari visual kita lihat sekali semangat sekali tadi hentakan-hentakan tim dari marching band-nya begitu. Melewati ruas-ruas jalur dari mulai Monas, melewati ke Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, kemudian ini sampai ke menuju ke istana. Ini masih Tamrin atau bukan ya kalau ini ya? Bukan ya? Ini sudah masuk Jalan Merdeka ya, udah lewat. Sudah mendekati Istana Negara. Dan nanti juga kita akan menyaksikan bagaimana prosesi penyerahan bendera ya. Dari kedua paskibraka yang bertugas, kemudian diserahkan hingga akhirnya bendera itu akan digunakan nanti pada saat pengibaran bendera. Nah, yang juga kita masih tunggu-tunggu nih kalau kita udah lihat masyarakat yang ikut kirap tuh sudah pakai baju adat dari Sabang sampai Merauke ya. Yang juga menjadi pertanyaan nanti bahwa Presiden Jokowi ini akan pakai baju adat apa sih? Gitu ya, itu juga yang kalau sangat kemarin kita kan tunggu-tunggu. Presiden Joko Widodo pakai baju adat Maluku gitu ya. Wakil Presiden Pak Maruf Amin dia pakai baju adat Betawi gitu. Kali ini apa? Makanya tadi kita coba listing yang udah dipakai apa aja. Karena kecil sekali kemungkinannya, tipis sekali kemungkinannya akan pakai baju yang sama 2 kali gitu di Sudah pasti di karena tahun-tahunnya. budaya kita, adat istiadat kita kan kaya sekali ya. Oke. Nah, ini adalah atraksi dari marching band TNI Polri. Selain semangat, mereka juga tampaknya menikmati ya sebetulnya, Pet. Iya. Iya, jadi bukan hanya masyarakat tapi juga peserta dari kirap juga ya. Enjoy, artinya Enjoy memang sekali. memaknai kemerdekaan ini dengan semangat, dengan cara yang enjoy gitu. Nah, ini Agung, tadi kita saksikan di depan istana ya, itu ada gambar yang bisa kita lihat bahwa peserta kirap bendera pusaka nampaknya sudah lebih mendekati Istana Merdeka. Oke, tadi kita lihat seperti yang Peti sudah bilang, ini marching band-nya dari satuan dari dari TNI dan Polri, kemudian jadi ikuti bagian belakangnya juga dari Akademi Polri ya, yang juga meramaikan. Dan ada juga pasukan kuda tadi kalau kita lihat. Dari Pas Pampres juga ikut. Dari Detasemen Kavaleri Berkuda juga ikut memeriahkan kirap bendera pusaka hari ini. Masyarakat juga ikut jalan ngikutin kirap ya. Mimpi-mimpi nih Peti, kalau seandainya kita adalah TNI Polri, Peti mau duduk mau berjalan di barisan mana? Paling depan, tengah atau di mana? Saya mau di atas kuda kali ya. Boleh nggak? Lebih enak gitu kuda gitu. Bisa jarak pandangnya lebih jauh karena tinggi posisinya gitu. Betul, kita bisa lihat gitu kan. Udah gitu nggak perlu jalan dari kaki. belakang sampai belakang, dari depan sampai belakang. Oke, kalau saya mungkin maunya yang nabu drum yang paling gede gitu. Oh, di bagian depan ya, pasti ya. Kayaknya tengah-tengah deh itu. Tengah-tengah. Atau konduktornya ya? Kita itu berbeda-beda semuanya. Tapi ternyata dengan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, itu melambangkan bahwa kita semua semangat untuk hadir di tempat yang sama. Betul. Untuk menempati atau memperingati momen yang sama sebagai bangsa Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Mengenakan baju dari Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat tidak hanya berdatangan tamu, tapi juga kirap budaya semakin dekat untuk datang ke Istana Merdeka. Dapat kita saksikan iring-iringan kalau dari arah perspektif kita, MC di sini, iring-iringan sudah terlihat dan nanti tentunya ketika gerbang dari Istana Merdeka dibuka, iring-iringan kirap budaya ini akan masuk dan menyerahkan teks proklamasi serta duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Masyarakat sangat antusias, berdiri begitu ini menyaksikan, penasaran dan juga mengambil foto begitu ya. Sangat dimaklumi karena memang
Ini momen yang luar biasa, meskipun sudah datang ke sini pasti akan ketagihan. Karena setiap tahunnya ya Dea, ya, pastinya keseniannya, kemudian dekorasinya, dan juga para pengisi acaranya beragam. Ya, jadi ini adalah suatu momen yang spesial ditunggu-tunggu karena kita tidak bisa menebak apa yang akan ditampilkan karena biasanya adalah penampilannya selalu spesial, tidak sama setiap tahunnya. Ini sayup-sayup sudah terdengar sangat jelas, lagu yang sangat favorit, lagu yang sangat familiar ketika kita sejak kecil dulu ya Valerina ya. Coba tebak lagu apa ini Valerina? Sebentar saya dengarkan dulu ya Dek ya. Ini masih jauh soalnya saya belum terlalu bisa mendengar. Tetap setia. Ini adalah Hari Merdeka Hari pastinya. Merdeka. Oke Valerina, kamu dapat sepeda. Oke, terima kasih Ade. Jadi ini suara bukan dari monitor audio ya hadirin yang kami hormati, tapi karena memang iring-iringan kirab budaya yang membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sudah mulai mendekat ke pintu gerbang Istana Merdeka dan bergabung dengan kita semua di sini. Betul sekali, dan nantinya kami mengharapkan Bapak Ibu hadirin undangan yang ada di Istana Merdeka untuk ikut berdiri dalam rangka menyambut pasukan kirab budaya yang hadir di tengah-tengah kita nantinya membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Untuk itu kepada para hadirin yang saat ini masih berdiri, kami mohon untuk menempati tempat duduknya masing-masing karena nanti kirab budaya akan tepat berhenti di depan mimbar kehormatan. Sekali lagi kami persilahkan para tamu undangan yang kami hormati yang masih berdiri, kami persilahkan untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Mungkin teman-teman dari rekan-rekan panitia juga bisa membantu karena kirab budaya atau iring-iringan kirab budaya sudah mulai mendekat dan akan memasuki kawasan Istana Merdeka yang akan berhenti tepat di depan mimbar kehormatan. Betul sekali Ade, kita dari panggung sudah bisa melihat hiasan kepala dari pasukan kirab budaya ya, berarti mereka sudah cukup dekat dan semakin tak sabar tentunya kita untuk memasuki Istana Merdeka dan pastinya nanti kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk siap-siap berdiri menyambut pasukan kirab budaya. Semakin dekat Valerina. Ya, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kirab budaya pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka. Pasukan kirab budaya dibuka dengan drum band gabungan Taruna TNI dan Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Sangat atraktif kalau kita lihat, memainkan stick. Ini menunjukkan betapa energiknya pasukan TNI dan Polri yang senantiasa menjaga keutuhan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim gabungan TNI dan Polri yang memainkan drum band pada iring-iringan kirab budaya kali ini. Dengan lagu Hari Merdeka dan juga ini mengambangkan bahwa kita pada hari ini benar-benar merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk senantiasa berkarya untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ya, di belakang dari pasukan drum band adalah pasukan dengan pakaian tradisional dari Pas Pampres yang mengenakan berbagai macam ornamen yang mewakili daerahnya masing-masing dari seluruh Nusantara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang mulai memasuki Istana Merdeka adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kafkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla dengan menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ada 15 ekor kuda hadirin sekalian, di mana 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia.
saksikan berikutnya adalah pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara. Diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO. Hadirin yang berbahagia, kita lihat kereta kencana Ki Jagarasa telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi kepada ajudan wakil presiden. Di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih saat ini dibawa oleh Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, SHSIK MSI, lulusan Akademi Polisi atau Akpol tahun 1998 ke mimbar kehormatan. Hadirin yang kami hormati serta pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, berikutnya adalah teks proklamasi yang dibawa Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto ST Emhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999, yang dibawa ke mimbar kehormatan. Seperti telah kita saksikan bersama-sama hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan.
dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 kembali menaiki kereta kencana Ki Jagarasa. Hadirin yang kami hormati, dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Kita saksikan pasukan drum band tengah bersiap-siap untuk menuju keluar dari kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kirap budaya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di depan adalah pasukan drum band, merupakan gabungan dari TNI dan Polri, lalu diikuti oleh pasukan Pas Pampres dengan pakaian tradisional, dan tentunya yang menjadi pasukan inti adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa. Bapak Ibu, hadirin undangan yang berbahagia dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, telah kita ikuti bersama kirap budaya yang menyerahkan atau mengantarkan teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, baru saja kereta kencana Ki Jagarasa melewati mimbar kehormatan, dan saat ini adalah pasukan dari masing-masing atau perwakilan dari kerajaan-kerajaan dari seluruh Nusantara. Ini tentunya adalah momen yang terus mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda Indonesia, tentang kekayaan budaya, warisan bangsa Indonesia sebagai modal utama dalam menuju Indonesia maju. Betul Ade, tentunya ini juga menggambarkan sekali lagi semangat dan slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk iring-iringan kirap budaya dan tentunya perempuan berkebaya yang dengan anggunnya saat ini melewati mimbar kehormatan di Istana Merdeka. Mungkin bisa sambil melambaikan tangan, ibu-ibu perempuan berkebaya Indonesia, terima kasih telah berpartisipasi dan menyemangati masyarakat Indonesia untuk tetap cinta budaya Indonesia. Betul sekali, kita juga senang sekali dengan adanya gerakan atau inisiatif Kebaya Goes to UNESCO untuk semakin menduniakan warisan budaya Indonesia di seluruh dunia tentunya. Dan ditutup, iring-iringan ini ditutup dengan elemen masyarakat tentunya dari perwakilan SMP dan juga SMA sebagai perwakilan dari Gen Z atau generasi milenial ya, yang tentunya merupakan bonus demografi untuk Indonesia sebagai modal utama untuk pembangunan Indonesia yang lebih makmur, lebih maju ke depannya. Betul sekali Ade, dan tentunya kita
lanjutkan kembali acara. Namun sebelumnya kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tepukan sekali lagi yang paling meriah buat kirap budaya pada pagi hari ini.